Logistik pemilu adalah perlengkapan yang digunakan pada saat pemungutan suara. Nah, logistik pemilu itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Ibu, bagaimana sih Bu untuk pembagian tugas antara KPU Kabupaten, Kecamatan, dan juga tingkat PPS? Tugasnya adalah dari pengelolaan mulai dari perencanaan, kemudian pengadaan. Setelah itu kita akan menerima, jadi ada proses penerimaan dan penyimpanan di gudang logistik. Setelah itu kita lakukan penyortiran, kemudian setting, kemudian packing, kemudian checking. Baik, kira-kira kenapa nih Bu, logistik yang memegang peran penting dalam keberhasilan pemilu? Benar nggak sih Bu statement itu? Kemudian distribusi yang baik, pengelolaannya tentu akan membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, juga legitimasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Banyuwangi. Bersama saya, Selvin Agustina Kalki, yang akan menemani pada podcast hari ini. Podcast pada hari ini menyusun tema tentang mengapa logistik pemilu adalah kunci sukses pemilu. Logistik pemilu adalah seluruh perlengkapan dan sarana yang dibutuhkan untuk menyukseskan proses pemungutan hingga penghitungan suara. Dan kali ini saya tidak sendiri, di samping saya sudah ada narasumber yang cukup istimewa ya, yaitu adalah Kasubag Keuangan Umum dan Logistik. Baik, langsung saja saya ke narasumbernya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Selvin. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Langsung saja nggih Ibu. Ibu kalau boleh tahu nggih, di keuangan umum dan logistik itu sendiri ada berapa staf nih Bu yang membantu dalam pekerjaan divisinya? Untuk Subbag Keuangan Umum dan Logistik yang ada di KPU Kabupaten Banyuwangi, di Subbag Keuangan itu ada 4 orang pelaksana, kemudian di logistik ada 2 orang, sementara untuk yang bagian umum kita ada 7 orang pelaksana, jadi total semuanya ada 11 orang Mbak Selvin. Ibu Fajar, apa saja sih yang termasuk dalam logistik pemilu itu? Mungkin teman-teman pemilih bisa dapat pengetahuan baru tentang logistik itu sendiri apa? Logistik pemilu adalah perlengkapan yang digunakan pada saat pemungutan suara. Nah, logistik pemilu itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Jadi yang pertama adalah perlengkapan pemungutan suara. Perlengkapan pemungutan suara ini yang bisa dibilang yang utama ya, seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, segel, alat untuk mencoblos, dan TPS itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah perlengkapan dukungan perlengkapan lainnya. Dukungan perlengkapan lainnya ini adalah perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kelancaran, kemudahan, keamanan pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Nah, untuk dukungan perlengkapan lainnya ini seperti sampul, kemudian ada formulir-formulir, kemudian ada ballpoint, spidol, kemudian ada kabel tis, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah perlengkapan pemungutan lainnya. Nah, perlengkapan pemungutan lainnya ini seperti salinan DPT, salinan DPTB, kemudian daftar calon tetap atau DCT, dan daftar pasangan calon atau DPC. Jadi seperti itu jenis-jenis logistik yang ada dalam pemungutan suara. Ibu, bagaimana sih Bu untuk pembagian tugas
antara KPU Kabupaten, Kecamatan, dan juga tingkat PPS. Jadi dalam pengelolaan logistik pada tingkat KPU Kabupaten Kota itu tugasnya adalah dari pengelolaan mulai dari perencanaan, kemudian pengadaan. Setelah itu kita akan menerima, jadi ada proses penerimaan dan penyimpanan di gudang logistik. Setelah itu kita lakukan penyortiran, kemudian setting, kemudian packing, kemudian checking, dan yang terakhir adalah kita mendistribusikannya ke PPK. Nah, dari PPK, dari kabupaten kota terlebih dahulu ya, kita distribusikan ke PPK. Kemudian tugas PPK mendistribusikan logistik ke PPS. Selanjutnya PPS menyalurkannya ke TPS pada saat pemungutan suara. Baik, kira-kira kenapa nih Bu, logistik yang memegang peran penting dalam keberhasilan pemilu? Benar nggak sih Bu statement itu kira-kira menurut jenengan? Tentu penting banget ya, karena kalau misalnya tidak ada logistik, pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan. Jadi bisa dibilang logistik itu urat nadinya pemilu. Iya betul. Karena dengan ketersediaan logistik pada saat pemungutan suara, artinya kita sudah menjamin hak konstitusional dari pemilih. Kemudian dengan pengelolaan logistik mulai dari pengadaan, setting, packing, checking, kemudian distribusi yang baik, pengelolaannya tentu akan membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, juga legitimasi dari hasil pemilu. Sebagai Kasubag Keuangan Umum dan Logistik nih Bu, bagaimana upaya Ibu agar logistik itu tersalurkan atau tersampaikan ke TPS dengan aman dan tepat waktu? Untuk upayanya yang kita lakukan adalah yang pertama tentu persiapan. Persiapan adalah memastikan bahwa logistik yang sudah ada pada gudang KPU Kabupaten Kota itu siap untuk dikirim atau didistribusikan ke PPK. Untuk itu yang pertama kita buatkan jadwal dulu. Jadwal kapan pendistribusian itu akan dilakukan. Setelah itu kita bikin peta atau jalur distribusi untuk penyalurannya seperti apa. Yang selanjutnya kita lakukan koordinasi dengan Bawaslu dan juga kepolisian untuk pengamanan distribusinya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga membuat skala prioritas. Jadi manakah distribusi itu yang kita dahulukan, karena kan tiap kecamatan memiliki tipikal daerah yang berbeda-beda. Misalnya kalau jumlah pemilihnya banyak, tentu kita prioritaskan terlebih dahulu. Kemudian jarak tempuh atau waktu tempuh ke kecamatan atau ke PPK. Kemudian letak geografis dari kecamatan, misalnya yang jauh atau yang sulit dijangkau, otomatis kita prioritaskan untuk kita dahulukan seperti itu. Dan yang terakhir tentu kita monitoring setiap proses distribusi itu dari PPK ke PPS sampai H-1 ke TPS untuk memastikan bahwa logistik itu benar-benar sampai di TPS dengan selamat, dengan utuh jumlahnya seperti itu. Dan kotak suara juga surat suaranya tidak tertukar nih Bu ataupun rusak, sudah dipastikan seperti itu nih sebelum pengirimannya. Iya, pada prinsipnya bahwa logistik itu kan harus tepat. Tidak boleh kurang, tidak boleh luput ya, jadi harus tepat. Nah, tepat itu tepat, ada prinsipnya 5T. Apa 5T? 5T itu tepat jumlah,
tepat jumlah, tepat kualitas, kemudian tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jenisnya. Jadi itu yang harus dipedomi supaya tidak terjadi misalnya ada surat suara yang tertukar. Begitu. Sudah ada pedomannya nggih Ibu nggih. Baik Ibu, apakah ada kesulitan atau hambatan Ibu selama proses distribusi logistik itu sendiri? Yang di Kabupaten Banyuwangi ini kan memiliki beberapa kecamatan yang berada di pegunungan dan di perbukitan. Nah, itu menjadi bukan menjadi kendala ya, ada kendala tersendiri ketika mendistribusikan di daerah-daerah yang sulit dijangkau karena memang daerahnya yang berbukit dan pegunungan. Ada dari data kemarin di pemilu dan pemilu kada itu ada 4 kecamatan yang memiliki TPS yang sulit dijangkau. Di Pesanggaran itu di Desa Sarongan, kemudian di Kecamatan Siliragung, di Kecamatan Kalibaru, dan di Kecamatan Wongsorejo. Tapi alhamdulillah dengan koordinasi yang baik ya dengan aparat keamanan, dengan PPK, dengan PPS, alhamdulillah logistik pemilu dan pemilihan bisa sampai dengan aman, dengan selamat, dan proses pemungutan suara juga alhamdulillah berjalan dengan lancar di daerah tersebut. Alhamdulillah, berkat koordinasi dan komunikasi yang baik nih Ibu. Iya betul. Tidak terasa Ibu, ini sudah mau closing. Ini juga ya. Jadi sebelum closing, Ibu mungkin ada kata-kata mutiara atau motivasi yang mau disampaikan ke teman pemilih? Monggo. Yang pasti momen pemilu, teman-teman pemilih gunakan momen pemilu untuk kesempatan menuju perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Dan jangan lupa tonton podcastnya KPU Kabupaten Banyuwangi karena tiap-tiap ada topik-topik yang menarik yang bisa diikuti. Baik Ibu, terima kasih atas informasi terkait distribusi logistik pada saat pemilu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman pemilih sekalian. Dan terima kasih kepada teman pemilih telah setia menonton podcast KPU dari episode-episode sebelumnya hingga episode saat ini. Sampai jumpa di episode-episode podcast KPU selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.